Halo, perkenalkan nama saya Nabila Yumna dari kelas 10 PJM. Saya akan mempresentasikan puisi tugas bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian. Puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lari dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dalam bahasa yang baik sehingga dapat berirama dan enak untuk dibaca. Kedua, jenis puisi. Jenis puisi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, puisi lama, berupa pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Sedangkan jenis-jenis puisi modern berupa puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animisme, biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Jenis yang kedua, puisi modern. Puisi modern biasanya disebut puisi bebas karena tidak terikat oleh rima, jumlah baris, dan lain sebagainya. Jenis puisi modern yaitu puisi naratif merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita, dibedakan menjadi tiga yaitu epik, romansa, dan balada. Yang ketiga, ciri-ciri. Ciri-ciri puisi sendiri dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada ciri-ciri puisi secara umum. 1. Penggunaan diksi umumnya memiliki unsur yang indah dan berupa diksi kiasan. 2. Penggunaan diksi lebih memperhatikan rima serta persajakan agar menghasilkan bunyi yang indah. 3. Dalam penulisannya menggunakan bait-bait yang mana di dalamnya terdiri dari beberapa baris. 4. Pengungkapan alur, tokoh, dan sebagainya tidak begitu diperlihatkan. 5. Penggunaan diksi majas cukup banyak. Ciri-ciri puisi lama. 1. Gaya bahasa yang digunakan cenderung klise atau statis. 2. Umumnya berasal dari sastra lisan yang disampaikan dari individu yang satu ke individu yang lainnya. Ketiga, penulis puisi cenderung tidak diketahui atau biasa disebut dengan istilah anonim. 4. Terpaku pada banyaknya rima, irama, baris, dan intonasi atau bunyi dari puisi itu sendiri. Ciri-ciri puisi modern. 1. Gaya bahasa yang digunakan memiliki sifat yang dinamis atau bisa dibilang tidak ada acuannya, sehingga berubah-ubah. 2. Umumnya, puisi terdiri dari 2-4 baris dalam satu bait, dan tidak begitu terpaku dengan akhiran pada setiap barisnya. Ketiga, biasanya isi dari puisi modern tentang keresahan yang ada di dalam diri penulis itu sendiri. 4. Dalam satu barisnya cenderung menggunakan satuan sintaksis atau gatra. Yang keempat, unsur. Unsur puisi sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, unsur batin puisi yang di dalamnya ada rasa, tema, amanat, dan juga nada. Yang kedua, unsur fisik puisi yang di dalamnya ada 1. Gaya bahasa, 2. Diksi, 3. Tipografi, 4. Rima, 5. Kata konkret, 6. Imaji. Setelah tadi ada pengertian, unsur, ciri-ciri, dan lain sebagainya, pasti ada yang tanya gimana sih cara penyampaian puisi yang paling benar. Yang pertama adalah deklamasi puisi. Atau deklamasi puisi adalah suatu cara menyampaikan puisi yang menggunakan lisan, tetapi dalam menyampaikannya dilakukan dengan penuh perasaan, penjiwaan, dan penghayatan, serta ketika membacakannya kamu tidak perlu membawa teks puisi atau bisa dibilang sudah hafal isi puisi tersebut. Yang kedua, pertunjukan puisi dapat diartikan sebagai pembacaan atau penyampaian puisi yang dilakukan pada suatu acara. Pada umumnya, pertunjukan puisi berupa dramatisasi puisi atau musikalisasi puisi. Yang ketiga, membacakan puisi. Membacakan puisi merupakan penyampaian puisi yang dilakukan melalui lisan dan biasanya ketika membacakan teks puisi akan dibawa ke atas pentas.
Nah, tadi kan udah bagaimana cara menyampaikan suatu puisi itu. Sekarang, gimana sih cara menulis puisi? Yang tahap pertama, membuat kerangka puisi. Dimulai dari jenis puisi yang ingin ditulis. Kemudian, perhatikan unsur puisinya. Jika pembaca ingin menulis puisi lama, maka irama, rima sajak harus ditentukan terlebih dahulu agar pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh pembaca puisi. Tahap kedua, menentukan judul. Penentuan judul di awal dapat mempermudah pembaca untuk membatasi ungkapan atau emosi yang ingin disampaikan melalui puisi. Tahap ketiga dan tahap yang terakhir, proses kreatif yang dapat pembaca peroleh melalui membaca referensi serta puisi atau berimajinasi. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.